Menolak Jokowi jadi presiden, Pulau Lombok malah dibangun Jokowi besar-besaran. Lombok, Nusa Tenggara Barat saat ini sudah menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing berkat pembangunan yang sudah digelontorkan jor-joran oleh Presiden Joko Widodo. Dan gelaran MotoGP juga sudah berhasil digeber di Lombok, Mandalika. Lantas apakah kalian tahu kalau Jokowi punya pengalaman pahit di NTB, di pulau yang saat ini sudah menjadi primadona? Pada Pilpres 2014, Jokowi nyata kalah telak di NTB, terutama di Pulau Lombok. Persentase suara Pilpres 2014 yang memilih Jokowi di Lombok adalah yang paling terendah nomor 2 setelah Sumatera Barat. Saat itu Jokowi hanya mendapatkan 28% suara, kalah telak, kalah mutlak, dicaci maki oleh sebagian besar orang Lombok, dibilang turunan PKI, Kristen, Cina, kafir dan sejenisnya. Saat itu mereka lebih mengagungkan nama Prabowo. Walaupun 2014 Jokowi berhasil memenangkan Pilpres, namun tetap saja Lombok saat itu memang tak memilih Jokowi dengan mutlak. Sebelum Jokowi menjadi presiden, Lombok sangat tertinggal dengan kata pembangunan, baik di era 32 tahun Soeharto maupun 10 tahun di era SBY. Sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, NTB sudah tak terhitung lagi berapa kali Jokowi mengunjungi NTB, memperhatikan kemakmuran NTB dan membangun besar-besaran pulau ini. Mulai dari sarana irigasi pertanian berupa bendungan-bendungan besar, merampungkan pembangunan rumah sakit berkelas internasional yang tadinya mangkrak akibat korupsi, pembangunan jalan raya yang begitu besar sampai ke pelosok dusun, hingga mega proyek kawasan wisata kelas dunia Mandalika Resort. Tidak berhenti sampai di situ, Presiden Jokowi juga membangun fasilitas mewah di kawasan itu. Presiden Joko Widodo juga berhasil menyelenggarakan kontes adu balap moto dunia, yaitu MotoGP Mandalika. Beliau perintahkan semua menteri terkait untuk benar-benar serius menggarap semua fasilitas pendukung event internasional tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Bandara Internasional Lombok juga dialokasikan dana sampai 1 triliun guna memperpanjang landas pacu dan membangun fasilitasnya. Melihat caci maki segelintir anak-anak muda yang nampaknya dipolitisir untuk menolak kedatangan Jokowi ke Lombok saat itu, saya jadi teringat sosok Nabi Muhammad SAW di saat awal-awal beliau memperkenalkan Islam. Beliau dimaki, dilempari dan diburu untuk dibunuh. Tidak tanggung-tanggung orang yang masih terhitung kerabat beliau sendiri, yaitu Abu Jahal, yang paling getol menghina dan menginginkan beliau dimatikan secepatnya. Orang-orang kafir jahiliyah Quraisy saat itu ketakutan pada ajaran Islam yang akan menghapus perbudakan, memuliakan seluruh umat manusia dengan mengangkat martabat mereka yang selama ini tertindas, serta memeratakan keadilan bagi seluruh umat manusia. Rupanya ketakutan yang sama pula juga berlaku pada segelintir orang-orang yang telah sedemikian lamanya berkuasa di Lombok, mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya alam yang telah membuat mereka dan keluarganya sejahtera kaya raya di tengah kebodohan dan kemiskinan rakyat Lombok. Dan konyolnya lagi, mereka juga menimpakan segala nista dan hina kepada Presiden Joko Widodo, orang yang datang membawa kesadaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Tuhanku semesta alam, segeralah bukakan pintu hidayah pada orang-orang Indonesia yang masih percaya pada dusta dan fitnah yang ditebar durjana pemerkosa agamamu itu ya Allah. Sesungguhnya Joko Widodo datang menuju Lombok hanya punya satu tujuan, yaitu untuk membangun NTB dengan rasa cintanya. Kali ini Jokowi sudah beberapa kali datang ke Lombok untuk memastikan rampungnya pembangunan dan meresmikan apa yang sudah Jokowi mulai di sana. Daerah yang dulunya kering tak dikenal saat ini sudah menjadi primadona
bagi bangsa ini dan bagi wisatawan asing. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo.